Pada suatu hari, ada seorang pemuda miskin dari kampung Sungai Duyung. Ayahnya, Hang Mahmud, dulunya adalah seorang hulu balang istana yang handal, sedangkan ibunya adalah keturunan dayang istana. Hang Tuah dan keluarganya hidup sederhana di sebuah gubuk. Suatu hari, Hang Mahmud mendengar kabar bahwa Raja Bintan adalah seorang raja yang baik dan sopan kepada semua rakyatnya. Dia kemudian memutuskan untuk mengajak keluarganya pindah ke Bintan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Di perjalanan, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit dan cahayanya menerangi seluruh tubuh anaknya, Hang Tuah. Keesokan harinya, Hang Mahmud menceritakan mimpinya kepada istrinya. Mereka kemudian memanggil para pemuka agama untuk mendoakan Hang Tuah. Saat beranjak dewasa, Hang Tuah dengan 4 sahabatnya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu pergi berlayar di Laut Cina Selatan. Setelah berlayar sekian lama, kapal mereka akhirnya bersandar di suatu pulau. Saat menyelusuri pulau, mereka bertemu seseorang yang sedang dikerumuni oleh sekelompok perampok. Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya membantu pria yang sedang dikerumuni perampok itu. Dengan mudah, mereka mengalahkan para perampok dan menyelamatkan sang pria. Tak disangka, ternyata pria yang mereka bantu adalah bendahara kerajaan Malaka. Sang pria yang kagum dengan mereka membawa mereka bertemu dengan Sultan Malaka. Sang sultan yang mendengarkan kehebatan para pemuda-pemuda tersebut mengangkat mereka menjadi prajurit kerajaan. Pada suatu hari, Sultan Malaka ingin melamar anak Raja Majapahit dengan membawa prajurit terbaiknya, Hang Tuah. Saat sampai, mereka tidak diterima dengan baik karena sang Raja Majapahit tidak menyukai kerajaan Malaka. Raja Malaka pun mulai menyerang Hang Tuah dan prajuritnya. Tapi, dengan kehebatannya, Hang Tuah berhasil mengalahkan semua prajurit dari Raja Majapahit. Sekembalinya mereka dari Majapahit, Hang Tuah diangkat menjadi laksamana oleh Sultan Malaka karena kehebatannya. Hang Jebat merasa iri dengan Hang Tuah, hingga akhirnya ia menyebarkan fitnah mengenai Hang Tuah. Di fitnah yang tersebar, Hang Tuah dijatuhkan hukuman mati oleh Sultan Malaka. Tapi bendahara kerajaan yang sangat menyayangi Hang Tuah menyembunyikan Hang Tuah di sebuah hutan di hulu Malaka. Dari sana, Hang Jebat mendapatkan posisi sebagai laksamana menggantikan Hang Tuah yang terasingkan. Dan dari sanalah situasi kerajaan memburuk. Hang Jebat melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Malaka. Mengetahui ini, Sultan langsung meminta bendahara kerajaan untuk mencari Hang Tuah untuk membantu kerajaan. Sahabat-sahabatku, aku telah diampuni oleh Sultan dan diperintahkan untuk menghadapi Hang Jebat. Hatiku pilu karena kita dihadapkan pada pilihan ini. Tuah, Jebat memberontak bukan tanpa alasan. Ia mengira engkau sudah dihukum mati dengan tidak adil. Ia melakukannya karena cinta dan kesetiaannya padamu, Hang Tuah. Namun, apa yang Jebat lakukan sekarang sudah terlalu jauh. Dia mengambil alih istana, menentang kekuasaan Sultan. Ini bisa menghancurkan kerajaan kita. Tapi, Mahmud, bagaimana kita bisa melupakan bahwa ia bertindak demi membela Tuah? Sahabat kita, dia merasa dikhianati oleh keadilan yang seharusnya ditegakkan oleh Sultan. Ingatlah murid-muridku, kesetiaan adalah hal yang rumit. Kalian harus melihat dari segala sisi. Jebat berjuang untuk sahabatnya, sementara Tua berjuang untuk kesetiaannya kepada Sultan. Tuah, apakah kau benar-benar siap melawan Jebat? Bukankah kita sudah bersumpah untuk setia satu sama lain, apapun yang terjadi? Berat hatiku Lekiu. Jebat adalah saudara bagiku, sama seperti kalian. Namun, kesetiaan kepada Sultan adalah segalanya. Jika tidak ada aturan dan tatanan, bagaimana kita bisa menjaga kedamaian? Tuah, engkau adalah pemilikku. Aku diciptakan untuk melindungi dan menegakkan kebenaran. Namun, kebenaran tidaklah selalu jelas dalam hal ini.
Jadi, inikah yang kalian bicarakan? Aku tahu kalian pasti berdiskusi tentang aku. Aku tidak takut, bahkan jika kalian semua datang melawanku. Jebat, kami tidak pernah ingin melihatmu sebagai musuh. Apa yang kau lakukan ini hanya akan menimbulkan kekacauan dan kehancuran. Tuah, aku melakukan ini untukmu. Aku tidak akan membiarkan Sultan yang lalim itu merenggut kehidupanmu tanpa alasan. Jika kau berdiri di pihaknya, maka kau adalah musuhku. Jebat, dengarkanlah akal sehatmu. Persahabatan kalian lebih berharga dari segala pemberontakan ini. Hentikan kekerasan dan bernamailah dengan sahabatmu. Jebat, aku memohon padamu. Jangan buat aku harus memilih antara kesetiaan pada Sultan dan persahabatan kita. Jika kau memihak Sultan, maka kita tidak lagi bersahabat, Tuah. Aku tidak takut mati. Aku akan melawan siapapun yang menghalangiku. Jebat, jangan lakukan ini. Kita semua sahabat. Jangan sampai darah kita tertumpah karena perpecahan ini. Maafkan aku, Jebat. Aku tidak punya pilihan lain. Demi kehormatan dan ketertiban kerajaan, aku harus memenuhi perintah Sultan. Jika kau memilih untuk bertarung, Tuah, maka lakukanlah dengan keberanian yang telah diwariskan padamu. Kalau begitu, datanglah padaku, Tuah. Biarlah nasib yang menentukan siapa yang benar di antara kita.